Teman-teman, ini adalah klon hikmah yang sebelumnya sudah saya pangkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video kali ini saya akan mereview secara jujur perkembangan klon hikmah, klon arsyad, dan klon keriting di kebun saya. Video ini juga bagian dari request dari penonton TV Petani Jangkat beberapa hari yang lalu. Maka di video kali ini saya akan mereview 3 klon sekaligus. Jadi ini semacam komparasi 3 klon lah ya teman-teman. Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu saya tegaskan bahwa review ini bukan bermaksud untuk menjelekkan satu klon. Bukan. Review ini murni sharing, berbagi pengalaman, dan juga bagian dari edukasi sesama petani kopi. Karena saya petani kopi, selaku yang turun langsung ke lapangan, jadi hari ini kita berbicara berdasarkan fakta di lapangan, bukan katanya, bukan kata orang, tetapi ini asli di kebun saya sendiri. Teman-teman, barangkali durasi video kita kali ini agak sedikit panjang, jadi mohon jangan di-skip agar tidak salah informasi. Karena yang mau kita bahas ada 3 klon sekaligus, supaya nanti bisa jadi pertimbangan atau referensi bagi teman-teman sesama petani kopi. Teman-teman, sebagai informasi awal, klon hikmah, keriting, dan arsyad saya sambung di bulan yang sama, yaitu bulan Februari 2024. Kemudian daerah saya ini termasuk dataran tinggi, kurang lebih 1200 mdpl. Disambung di kebun yang sama, dengan perlakuan yang sama terhadap 3 klon tersebut. Bahkan ada dalam satu pohon, saya sambung 2 klon sekaligus. Namun hasilnya berbeda. Jadi ini semacam riset lah, karena kita petani perlu juga terus belajar untuk mencari yang terbaik. Nanti kita lihat video lebih lengkapnya. Teman-teman, jadi yang di depan saya ini adalah salah satu klon hikmah. Jadi klon hikmah ini sebenarnya sudah pernah saya review. Waktu itu usianya baru 10 bulan semenjak disambung. Jadi kurang lebih videonya 8 bulan yang lalu. Jadi boleh dikata klon hikmah ini di kebun saya saat ini usianya rata-rata 17 hingga 18 bulan. Nah, waktu review pertama itu sudah full bunga, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek videonya, saya kirim linknya nanti. Sudah full bunga, jadi kalau kita anggap sebagai bunga B1 lah ya, atau buah pangkal. 8 bulan yang lalu. Kalau seandainya waktu itu semua bunga pangkalnya itu berhasil, maka sekarang di B1 atau di pangkalnya sudah full buah. Namun faktanya tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Buah pangkalnya nggak ada yang berhasil. Nanti akan kita bandingkan dengan keriting dan arsyad. Simak terus videonya sampai selesai. Oke lah, di B1-nya kita nggak dapat hasil. Oke lah. Nah, berarti sekarang yang sedang kembang bunga, yang sudah sebagian sudah kering, ini masuk di B2. Bunga musim serentak tahun ini. Sama perkembangannya dengan yang lain di arsyad, keriting, dan kopi-kopi lokal di kebun saya ini. Tapi yang di B2, nah faktanya juga seperti ini. Gosong semua teman-teman. Ya. Gosong seperti ini. Ada yang lengket 1, 2, 4, paling banyak 4 biji lah ya. Nah, ini masih mata yuyu. Nah, seharusnya kan sekarang sudah selesai pembungaan ya, kita dapatkan full lah gitu. Nah, ini di pangkalnya nggak ada buah. Kalau dari segi bahan, saya akui bahwa hikmah ini rata-rata yang keluar raja semua seperti ini. Nah, ini rantingnya juga sesuai dengan ciri-cirinya, panjang, jadi nggak salah ya. Nah, ini raja semua.
Nah ini juga, kalau untuk bahan, saya akui bahwa dominan keluar raja semua. Nah ini klon hikmah di MDPL 1200. Kalau pertumbuhannya sangat subur teman-teman. Nah di sini saya akan coba turunkan atau potong satu sambungan klon hikmah biar nanti bisa saya zoom bagaimana kondisi di bonggolnya, kemudian dahan-dahannya. Kita coba pangkas dulu. Nah ini dia teman-teman, setelah kita pangkas tadi, kebetulan ada 4 as raja semua. Nah teman-teman bisa perhatikan pertumbuhannya sangat bagus. Ini udah semacam parabola aja ini. Mari kita perhatikan secara detail. Nah ini satu as raja. Nah di sini. Nah ini bonggolnya. Nah berarti di B1 atau orang-orang di kampung saya menyebutnya buah pangkal atau belajar buahnya itu berarti zong. Kalau B1-nya nggak dapat, berarti yang kita harapkan adalah di B2. Kan begitu rumusnya teman-teman. Nah yang dan selanjutnya ini adalah B2 yang seharusnya sedang mata yuyu atau mata ketam sekarang untuk musim tahun 2026. Tapi yang saya perhatikan kondisinya ya sama saja seperti di B1-nya. Ada yang nempel 2 hingga 4 biji. Itu kan belum tentu akan jadi buah karena masih mata ketam. Nah bagian ini, yang ini kan sudah B2. Kan nggak mungkin tahun depan B2 juga, itu udah B3 lagi, udah masuk tahun ketiga dia. Nah coba kita perhatikan setelah pembungaan serentak untuk musim 2026, berarti kan bunga yang mekar kering gitu kan, seharusnya sudah tumbuh mata yuyu atau mata ketam. Namun yang terjadi ya seperti ini. Nah gosong juga. Kalau dari segi pertumbuhannya, jujur saya akui memang untuk klon hikmah ini sangat luar biasa teman-teman. Dahan-dahan yang keluar raja semua, kemudian sirip-siripnya banyak dan panjang-panjang semua teman-teman. Nah seperti ini. Coba kita lihat bonggolnya atau bekas sambungannya. Nah ini teman-teman, sambungan Februari 2024. Berarti usianya sekarang 17 hingga 18 bulan. Nah seperti ini pertumbuhannya. Nah ini dia teman-teman, B1, buah B1. B1 buahnya cuma 1. Oke, sekarang kita akan coba lihat klon Arsat. Ini di lokasi yang sama teman-teman, sambungan di bulan 2 2024. Sama umurnya dengan hikmah tadi. Nanti akan kita lihat pula keriting. Jadi agak sabar sedikit lah teman-teman nonton videonya. Memang sengaja ini agak lama biar nanti nggak salah paham kita. Nah ini teman-teman, klon Arsat sambungan Februari 2024 sama dengan klon hikmah tadi. Nah teman-teman perhatikan pertumbuhan dan perkembangan klon Arsat di MDPL 1200. Pertumbuhan klon Arsat ini juga sangat menjanjikan teman-teman. Pertumbuhannya subur, daunnya kelihatan sangat hijau seperti ini. Kemudian di B1 atau buah pangkalnya itu sudah full dia tadi. Kemudian di B2 selesai pembungaan serentak, alhamdulillah ini udah jadi teman-teman, nggak gosong seperti klon hikmah tadi. Nanti akan kita cek yang lainnya, jadi bukan satu pohon ini saja gitu. Nah ini juga di pohon yang sama tadi teman-teman. Nah kalau yang di ujung ini kan udah B2 dia, yang pembungaan serentak untuk musim 2026. Kalau ini B1, pembungaan Arsat ini sama dulunya dengan klon hikmah, cuman nggak saya videokan gitu. Nah ini di B1, dari bonggolnya saja udah full buah ini. Ini klon Arsat.
waktu berbunga, klon hikmah juga bunganya full seperti Arsat ini. Seharusnya kalau udah full bunga, kalau jadi, kita harapkan kemarin kan seperti di klon Arsat ini juga, buahnya full gitu di B1, dan juga insya Allah maksimal untuk B2. Nah, ini buah pangkal. Kalau kami di kampung ini menyebutnya buah pangkal, teman-teman. Jadi kurang paham istilah B0, B1, B2 lah. Nah, ini B1 atau buah pangkal atau belajar berbuah atau apa saja lah istilahnya, terserah itu. Nah, perhatikan teman-teman. Udah full dia di B1 dan insya Allah nanti akan lebih maksimal lagi di B2. Nah, ini juga klon Arsat. Coba kita intip. Nah, jadi rata-rata Arsat itu di Monggolnya itu udah full buah. Atau B1-nya itu udah full dia. Teman-teman, sekarang kita akan lihat perkembangan klon keriting. Nah, kebetulan bagian atas adalah klon keriting, lalu yang di bawah saya sambungkan klon Arsat di pohon yang sama. Sambungan usianya sama. Disambung bulan Februari tahun 2024. Nah, ini batang bawahnya. Jadi nanti biar nggak dibilang mengada-ada gitu. Kita real ya teman-teman, real fakta di lapangan. Nah, ini di bawahnya klon Arsat. Teman-teman bisa nilai sendiri, saya kehabisan kata-kata mau ngomongnya seperti apa. Namun yang jelas, untuk Arsat di B1-nya insya Allah kita sudah dapat. Kemudian yang di atas, nah ini klon keriting. Nah ini teman-teman, ini real ini. Klon keriting disambung di pohon yang sama dengan klon Arsat. B1-nya atau buah pangkalnya berapa? Alhamdulillah dapat 4 biji. Tanda bahwa dia bisa berbuah. Nah ini klon keriting. Nah seharusnya yang di depan ini udah B2. Yang pembungaan serentak kemarin sama dengan hikmah, sama dengan Arsat. Tapi yang terjadi ya sama juga dengan hikmah tadi. B2-nya gosong teman-teman. Nggak lengket ya. Seperti ini. Kalau pembungaannya kemarin sangat luar biasa, full semua teman-teman. Arsat juga, keriting, hikmah. Dan ini penampakan waktu Arsat sedang full bunga di B2. Sekarang kita lihat apakah bunga B2-nya berhasil seperti di B1-nya atau tidak. Dan sekarang seperti ini perkembangannya, selesai fase pembungaan Arsat. Alhamdulillah rata-rata sudah mata ketam seperti ini teman-teman. Sekarang kita cek klon keriting yang lainnya. Nah ini klon keriting, nggak ada sambungan yang lain, nggak ada naungan. Udah murni, yang pertumbuhannya cuma keriting aja lagi. Nah ini buah B1. Sama ya teman-teman, sambungan di usia yang sama. Nah ini pertumbuhan klon keriting, buahnya B1. Nah lalu di B2 yang selesai pembungaan serentak dengan Arsat, gosong juga seperti ini teman-teman. Kalau pertumbuhannya juga menurut saya cukup bagus teman-teman. Cuma itu tadi, di B1 nggak ada dapat buahnya, di B2 pun nggak ada harapan. Nah bandingkan dengan klon Arsat. Nah ini di usia sambungan yang sama. Nah ini Arsat teman-teman. Udah full buah di B1. Insya Allah di B2 akan lebih maksimal lagi dibandingkan dengan B1. Nah ini hasilnya pembungaan di B2 untuk musim 2026 klon Arsat. B2 insya Allah jadi dan B1 nya sudah full. Dari ulasan 3 klon tadi saya yakin teman-teman ini baik pemula ataupun kawan-kawan yang sudah senior, saya yakin sudah pasti bisa menyimpulkan kira-kira mana klon yang recommended untuk
di dataran tinggi. Saya nggak menyebutkan, tapi saya yakin teman-teman sudah punya penilaian tersendiri. Oke teman-teman, demikian ulasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi sekali lagi video ini murni sharing dan berbagi pengalaman di lapangan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar atau pengalaman yang sama, teman-teman boleh tuliskan di kolom komentar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.